Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Selamat berjumpa kembali. Selamat pagi ya rekan-rekan semua. Alhamdulillah cuacanya sangat cerah sekali. Dan pada video kali ini kita akan membahas tuntas ciri-ciri entok yang terkena penyakit CRD rekan-rekan. Yang dimana penyakit CRD itu sangatlah mematikan jika kita tidak bergegas menanganinya dan segera mengevakuasinya. Perawatan khusus, pasti endoknya akan mati ya rekan-rekan. Tonton sampai selesai, jangan di skip biar tidak gagal paham. Kita lanjut, let's go. Ini dia ya rekan-rekan, kita sekarang ada di kandang karantina yang dimana kemarin itu ada, bukan ini yang Kang Roy buat video kemarin karena sudah mati ya rekan-rekan, yang dua karena sudah tidak bisa ditangani, dan yang sudah sembuh itu alhamdulillah itu yang paling depan itu udah sembuh, sama yang di luar ya rekan-rekan sudah Kang Roy lepas. Yang ini juga pernah terkena ini yang jali ini, dan yang satunya yang itu yang sandi sebelahnya yang Rambon itu ya rekan-rekan, yang minum itu juga terkena dan alhamdulillah sudah sembuh 2 ekor. Dan ini juga tambah satu lagi yang sembuh 1 ekor ya rekan-rekan, tapi belum Kang Roy lepaskan karena ini makanan segini aja belum habis rekan-rekan. Mohon maaf ini pakai alat ini tidak bisa mendekat, nanti takutnya itu menular. Kalau Kang Roy keluar lagi pegang entok yang lainnya itu bisa menular ya rekan-rekan. Itu harus diwaspadai bahwa penyakit CRD ini sangatlah mematikan. Dan bagaimana sih ciri-cirinya, kita lebih dekat dulu aja nggak apa-apa, yang penting jangan memegang ya rekan-rekan. Kita lihat ini yang sudah paling parah ya rekan-rekan. Ini sudah alhamdulillah, ini yang dua ini masih gejala belum terjadi, dan yang paling depan sudah sembuh alhamdulillah. Itu kemarin 2 ekor tapi yang 1 ekor itu sudah mati rekan-rekan, dan yang 1 ekor alhamdulillah sudah sembuh, nanti bisa kita lepas di luar ya rekan-rekan. Ini yang paling dramatis rekan-rekan, ini yang sudah terkena dan sulit sekali kalau disembuhkan. Kalau yang kemarin itu yang itu paling depan itu sudah terkena tapi belum sampai separah ini, jadi bisa disembuhkan dan alhamdulillah sudah sembuh dan sudah hilang itu virusnya. Tapi ini masih Kang Roy disatukan tempat karena takutnya nanti masih ada dan terjangkit di luar, yang entok yang sudah sehat malah terkena rekan-rekan. Dan ini dia, kita ketahui ya rekan-rekan ciri-cirinya entok penyakit CRD. Yang pertama itu ciri-cirinya itu entoknya itu kayak lumpuh rekan-rekan. Entoknya tidak sehat, tidak berlari-lari atau berjalan-jalan seperti biasanya, tapi entoknya itu duduk saja dan entoknya itu seperti lumpuh. Jadi kalau jalan itu lah nggak sehat rekan-rekan. Sudah kelihatan dari jalannya kalau entok itu lagi sakit. Kita lebih dekat dulu lagi biar kelihatan ya rekan-rekan, yang penting jangan memegang. Dan untuk yang kedua kalinya entok itu sesak napas rekan-rekan. Kalau sesak napasnya itu sudah parah, itu lebih dramatis lagi seperti yang ini. Ini agak mendingan, itu sesak nafasnya itu agak berkurang, itu kan dilihat ini tidak terlihat karena jaraknya lumayan. Kalau lebih dekat seharusnya kelihatan, tapi Kang Roy mengantisipasi biar tidak tertular, karena ini nanti Kang Roy juga keluar lagi di kandang yang sehat-sehat semua. Dan itu ya rekan-rekan, yang pertama itu jalannya seperti lumpuh atau entoknya itu tidak sehat seperti biasanya. Dan yang kedua lah, ini jalannya itu sudah kelihatan dari jalannya yang sehat atau enggak. Terus yang kedua kalinya itu entoknya sesak nafas rekan-rekan. Sesak nafas dilihat sendiri itu kan lagi
mangap-mangap gitu rekan-rekan, kayak ikan itu sesak napas ya rekan-rekan. Terus yang kedua kalinya itu dilihat dari matanya rekan-rekan. Matanya kalau udah berselaput, kayak berselaput, tidak mau membuka atau menutup mata terus, itu bisa jadi terkena virus CRD juga, dan itu harus diwaspadai ya rekan-rekan, karena bisa menular kalau kita itu tidak segera melakukan antisipasi rekan-rekan. Ini dia, alhamdulillah yang rambut yang depan itu sudah sembuh ya rekan-rekan, sudah normal, jalannya kan sudah biasa itu lah, dilihat dari situ sudah kelihatan dan tidak sesak nafas lagi. Dan yang paling parah itu ketika hidungnya itu mengeluarkan lendir rekan-rekan, mengeluarkan lendir kayak kalau manusia itu pilek lah rekan-rekan. Tapi kalau yang entok ini mengeluarkan lendirnya itu sangat kental sekali, sangat kental, dan itu sudah parah rekan-rekan. Dan itu baunya di lendir di hidungnya itu menyengat sekali, atau bau tidak sedap rekan-rekan. Baunya itu tidak sedap dan itu sangatlah parah rekan-rekan. Jadi harus segera di karantina, kalau bisa itu tempatnya lebih jauh ya rekan-rekan dari entok-entok yang sehat atau kandang rekan-rekan semua yang utama. Jadi harus dipisahkan terlebih dahulu, itu wajib ya rekan-rekan. Jika sudah terjangkit penyakit itu kalau bisa dipisahkan agar bisa tidak menular, mengantisipasi rekan-rekan. Dan untuk ciri-cirinya ya seperti itu. Pertama masalah keadaan, dimana entuknya itu seperti lumpuh, tidak mau berjalan dan terdiam saja. Dan yang kedua itu masalah sesak nafas ya rekan-rekan, ketika mulutnya itu mengap seperti ikan, itu sesak nafas, itu biasanya sudah terjangkit. Dan untuk yang ketiga itu masalah selaput mata. Lah rekan-rekan bisa lihat sendiri, ini kameranya tidak jelas, rekan-rekan bisa lihat sendiri selaput matanya ini tidak terbuka seperti biasa. Lah itu kan kelihatan rekan-rekan matanya, dan ini kan selaputnya ingin tidak mau membuka matanya atau memejamkan matanya terus rekan-rekan. Dan yang selanjutnya itu tidak mau makan, ini sudah tidak mau makan rekan-rekan. Yang sakit ini sudah tidak mau makan, yang ini sudah parah rekan-rekan. Dan yang ini yang sudah sembuh alhamdulillah sudah kembali normal. Dan ini juga gejala ini rekan-rekan. Lah jalannya saja sudah tidak normal ini. Dan yang ketiga kalinya itu masalah hidung rekan-rekan, hidungnya sudah mengeluarkan lendir dan baunya menyengat, tidak sedap, tidak enak. Itu sudah pasti sudah parah, sudah terjangkit parah. Jadi harus ya, kalau sembuh alhamdulillah, kalau tidak ya paling bukan rezeki rekan-rekan, belum rezeki. Jadi itu ya rekan-rekan, harus diketahui bahwa ciri-ciri CRD itu sangat mematikan kalau sudah terjangkit, dan harus segera mengantisipasi, paling enggak sudah dikarantina atau dipisahkan dari entok yang sudah sehat. Dan ketika sudah mengeluarkan lendir, perlu diketahui sudah mengeluarkan lendir di hidung dan sesak nafasnya itu sudah tidak terkontrol, itu sudah dipastikan itu sudah parah rekan-rekan, sudah parah. Dan untuk menyembuhkannya mungkin rekan-rekan harus cek video Kang Roy selanjutnya, ikuti terus, pantau terus channel Kang Roy selanjutnya. Jangan lupa di subscribe biar rekan-rekan tidak ketinggalan. Next kita bahas bagaimana ini bisa sembuh, ini juga bisa sembuh ya rekan-rekan yang satunya. Dan yang di luar kita lihat juga sudah sembuh, yang jali sama yang rambon yang satunya. Mungkin yang mana itu rekan-rekan, kalau nggak percaya itu bisa lihat di video Kang Roy selanjutnya. Yang rambon yang sayapnya itu sisihan itu rekan-rekan, yang satu motif, yang satunya hitam klasik, itu juga terjangkit kemarin, yang satunya mati, dan yang itu alhamdulillah bisa disembuhkan rekan-rekan. Bisa dilihat di video Kang Roy sebelumnya. Dan next kita akan bahas ya rekan-rekan, kita akan bahas bagaimana cara menyembuhkannya jika entok kita itu sudah terkena penyakit CRD.
Kalau belum parah itu bisa, insya Allah juga bisa disembuhkan. Ini kemarin itu juga sudah terkena rekan-rekan, juga terkena tapi belum mengeluarkan lendir di hidungnya, dan sesak nafasnya juga bisa masih Kang Roy kontrol. Next kita bahas bagaimana cara menyembuhkannya. Jangan diabaikan video Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar rekan-rekan yang belum tahu, rekan-rekan yang di luar sana itu bisa mengetahui bahwa penyakit ini sangatlah ganas pada entok, dan itu bisa menyebabkan kematian massal rekan-rekan. Itu ya rekan-rekan, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton sampai selesai. Dan rekan-rekan mungkin ada unek-unek ataupun pertanyaan lainnya tentang penyakit CRD, atau mungkin rekan-rekan sudah mengalami dan mempunyai solusi, rekan-rekan bisa ditulis di kolom komentar biar kita semua itu tahu bahwa kita itu bisa mendapatkan ilmu yang baru dan pastinya bisa merawat dan sukses dalam berternak. Terima kasih ya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.